channel YouTube kami boleh diberkati dan memberkati banyak orang. Saat ini kita memasuki bulan Prapaskah, tanda bahwa Yesus datang untuk boleh menebus dosa setiap manusia. Yesuslah pengharapanku. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kembali kita boleh datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang boleh beribadah online saat ini, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau berikan puji hormat hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik, sangat baik, selama-lamanya baik. Menjadi yang baik.
Engkau menyembahkan. Kami tahu Tuhan Kau yang menciptakan. Thank you Jesus. Amin Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah terang, yes Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Dalam lembah terang, saat ku dalam ketakutan, Kau di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, rasakan itu Kau hindari kesediaan. Sungguh teguh di sepanjang hidupku, ku selamanya Tuhan melayani Kau
mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan luar biasa Tuhan memelihara kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat Tuhan yang beribadah melalui channel YouTube ini, mereka diberkati Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya ketika ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka di situ ada mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Hari ini Tuhan kami percaya mujizat penuaian masih terjadi atas gereja kami, atas rumah tangga kami, atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan korban syukur kita memberikan yang terbaik hanya untuk puji, hormat, dan bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan korban syukur kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, segala puji, segala hormat, segala syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuliakan namamu Tuhan. Sebentar kami berikan korban syukur kami Bapa, biar akhirnya setiap korban syukur yang diberikan boleh menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini, terlebih di gereja kami, GBI Kota Harapan Indah Bekasi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kami berkemuliaan seperti yang Engkau Tuhan Yesus. Amin. Sungguh ku bangga Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas semua pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Bukan berarti telah dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu menyenangkan hati. Tuhan, sungguh ku bangga memuliakan Yesus. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas semua pengorbanan-Mu. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu itu menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh kembali beribadah. Kami tahu sebentar lagi ya Tuhan kami akan merayakan Paskah, di mana Engkau bangkit dari kematian membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Tuhan kembali kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami ingin mengingat
pengorbananmu, perjuanganmu di masa prapaskah ini Tuhan. Kami ingin belajar bagaimana Engkau melakukan yang terbaik buat kami Tuhan. Bahkan mengajar kepada kami Tuhan untuk kami bisa menatap hari ke depan. Lewati masalah, lewati pergumulan. Oleh sebab itu saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Berkatilah kami semua. Supaya kami dapat mendengar dan menerima kebenaran firman. Dan kami melakukannya. Jamaah urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu. Agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar firman yang ditabur menguatkan kami. Menasihati, menegur dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat setan iblis yang mengganggu. Kami ikat, patahkan, tolak kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mudahkan kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Dari awal pemberitaan firman hingga pada akhirnya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa mengucap syukur berterima kasih. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah kita. Kita sudah ada di bulan Maret tahun 2021. Waktu yang terus berjalan tidak bisa kita hentikan. Dan sebentar lagi dalam perjalanan kita akan masuk di dalam bagaimana Yesus mati menebus saudara saya di atas kayu salib Jumat Agung. Kemudian bangkit dari antara orang mati dan kita memperingati Paskah. Dan hari ini kita mau belajar di masa-masa prapaskah apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan. Atau Allah Bapa mengizinkan Roh Kudus, Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus dicobai atau pencobaan di padang gurun ini sudah sangat-sangat kita pahami. Tetapi marilah kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan ini. Untuk kita kembali melihat kebenaran. Ada sesuatu yang terkandung di dalamnya. Ada satu pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Sehingga kita juga bisa menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan, setiap pencobaan. Dan dapat mengantisipasi atau mengadakan perlawanan. Sebab itu sebelumnya mari saya mengajak kita semua membaca Alkitab kita. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius pasal yang keempat. Ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis,
janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah engkau, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat perikop ini kita jelas melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Dan tentunya tidak asing buat saudara dan saya kalau kita baca tentang pencobaan di padang gurun. Tetapi hari ini kita mau belajar. Ada sesuatu yang terkandung di dalamnya. Ada sesuatu yang tersirat untuk kita boleh mengerti akan kebenaran firman ini. Paling tidak dengan cepat saya ingin membagikan ini. Ada 3 hal yang kita mau pelajari dari pencobaan di padang gurun. Kita lihat yang pertama, saudaraku. Apa yang terkandung? Apa pesan yang tersirat ketika kita membaca, merenungkan, belajar tentang pencobaan di padang gurun? Sehingga kita semua bisa mengantisipasi, melakukan perlawanan atau mengadakan benteng perlawanan ketika ada pencobaan datang. Yang pertama, mari kita lihat. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, kita tahu bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Maka laparlah Yesus, dikatakan benar firman Tuhan ini. Lalu si pencoba itu datang, si iblis datang menawarkan. Kalau engkau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Tetapi kita lihat apa jawaban Tuhan. Sekali lagi saya mau bacakan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, manusia memang butuh makanan. Roti kalau dimakan mengenyangkan, apalagi Yesus sedang lapar karena berpuasa 40 hari 40 malam. Sebenarnya tawaran itu bisa menggoda. Sedang lapar, ditantang, jika engkau anak Allah, rubah batu menjadi roti. Wow, bisa saja rubah jadi roti, makan kenyang. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, bahwa manusia memang butuh makanan untuk hidup. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar dari apa yang Yesus berkatakan. Kuasa firman sanggup memberi kehidupan. Bahkan sanggup mengubah fakta hidup yang kita alami. Sanggup mengubah fakta hidup yang kita alami. Kenapa? Saudara perhatikan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya bukan roti satu-satunya untuk hidup. Bukan makanan yang masuk dalam tubuh kita yang membuat kita hidup. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, saudaraku, ada kuasa di dalam firman. Firman Tuhan bisa membuat kita sanggup menghadapi pencobaan, termasuk rasa lapar, haus. Dan firman Tuhan kuasanya sanggup mengubahkan fakta hidup yang kita alami.
Kita yang lemah menjadi kuat. Ini kuasa firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman atau perkataan yang keluar dari mulut Allah. Artinya saudaraku, hari-hari ini dalam menghadapi masa-masa sulit, saya sangat paham kita butuh sesuatu yang disebut dengan makan yang harus kita terima. Karena membuat kita beraktivitas, memberi kekuatan. Tetapi ingat, jangan karena pergumulan hidup, jangan ada pencobaan-pencobaan yang kita alami sepertinya kita tidak mampu. Dan kita tergoda oleh si iblis. Memutarbalikkan kebenaran firman. Sehingga tipu muslihatnya berhasil. Dan kita ikut terjebak di dalamnya. Tapi kita mau belajar sekali lagi. Dari pelajaran ini ada satu pesan yang tersirat. Yang pertama, saudaraku, dari pembacaan ini jelas kita harus belajar yang pertama, yaitu untuk membuat diri kita ada satu dorongan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus mendorong hidup kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ini yang pertama. Saya mengajak kita semua dari kejadian ini supaya saudara bisa bertahan dalam pencobaan, dalam masalah pergumulan, terutama buat makan dan minum apa yang harus diterima. Belajarlah untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ada dorongan, ada satu hasrat keinginan, ada satu yang timbul, ada gairah untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ini yang pertama, saudaraku. Supaya kita jelas bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar. Lewat firman Tuhan. Karena dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dari firman Allah. Kita harus mengenal firman Allah. Kita membaca, merenungkan, melakukan. Membaca, merenungkan, melakukan firman. Sehingga kita kuat menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Makna atau sesuatu pesan yang tersirat di dalam pencobaan di padang gurun. Yang kedua, saudaraku, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kita baca lagi, saya akan bacakan buat kita semua. Dari ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saya naik ke atas, setelah iblis tidak berhasil di tahap yang pertama, maka dikatakan kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang kedua, saudaraku, saya mau mengatakan lewat pembacaan firman Tuhan yang baru saja jelas dikatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berhati-hatilah dalam menghadapi persoalan hidup. Jangan sampai kita mencobai Tuhan kita. Apalagi memakai kebenaran firman Tuhan sebagai dalih pembenaran diri. Jangan, saudara. Ini yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan sekali-kali kita mencobai Tuhan Allah kita. Kita tidak boleh apalagi melakukan kesalahan dengan membenarkan diri lewat firman Tuhan. Lewat kata-kata firman. Oleh sebab itu jadikanlah firman Tuhan sebagai penuntun hidup saudara. Jadikan firman Tuhan ini menjadi penuntun hidup saudara. Mengoreksi hidup saudara. Alkitab jelas kalau kita baca, segala
tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Itu sebabnya saudaraku, jadikan firman Allah ini sebagai penuntun hidup kita, membimbing kita, mengoreksi hidup kita. Ini penting, bisa mengoreksi hidup kita, memperbaiki kelakuan kita. Jangan mencobai Tuhan Allah. Apapun yang kita alami, jadikan firman Tuhan ini penuntun. Bukan kita pakai sebagai alat pembenaran dalam hidup kita. Karena dia menyatakan kesalahan, dia mengajar, memperbaiki kelakuan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini saudaraku, mari saya mengajak kita semua, kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Ada kepenuhan roh. Dan kita benar-benar boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang kedua. Jangan pernah mencobai Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi dari ayat yang ke-10. Dan ketika gagal, maka iblis tidak jera. Dia mencoba lagi. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang ketiga, pesan yang tersirat yang terkandung di dalam pembacaan firman ini adalah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Setia. Saudara, bukankah firman Tuhan berkata, sekalipun kita memiliki semua yang ada dalam dunia ini dengan segala kemegahannya, kalau kita tidak memiliki Yesus atau kita jauh dari Tuhan, maka itu akan menjadi sia-sia. Dan hidup kita tidak berarti, bahkan kita kehilangan surga, saudaraku. Itu sebabnya mari, lewat kebenaran firman Tuhan ini jelas, Yesus berkata, enyahlah iblis, engkau harus menyembah dan berbakti kepada Allah. Saudaraku, hanya Allah yang harus kita sembah. Hanya Allah dalam Yesus yang harus kita puji, harus kita sembah. Dan kita harus berbakti kepada sampai akhir hidup kita. Sampai Tuhan memanggil saudara dan saya. Kita harus setia sampai mati. Sampai Tuhan datang menjemput kita. Ini yang harus kita lakukan. Apapun masalah pergumulan seberat apapun yang kita alami, firman Tuhan mengajar kepada kita, ayo kita setia kepada Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia diberikan kemampuan untuk setia dalam perkara besar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Kita mau belajar lewat firman Tuhan ini. Yesus mampu melewati pencobaan di padang gurun. Dan saya percaya, jikalau engkau, Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan khotbah ini percaya kepada Tuhan, maka seberat apapun pencobaan yang kau alami, bicara tentang apa yang kau makan dan minum, bicara apa yang sedang engkau pengen miliki, perlindungan, penjagaan, kekayaan, kehormatan, Yesus mampu melakukan buat saudara. Jangan saudara mengalihkan pandangan kepada iblis dengan tipu muslihatnya. Tetapi fokuslah kepada Tuhan.
Kalau Yesus mampu dan bisa menang, maka kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau dan saya bisa menang di dalam mengatasi setiap masalah dan pergumulan hidup. Amin. Ingat yang pertama, kita harus betul-betul mengerti tentang Tuhan. Mengenal Tuhan lewat firman. Jangan mencobai Tuhan. Jangan mencoba lari. Kemudian berkata, kalau engkau enggak sayang, aku tinggalkan engkau. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Sekali-kali ini saja Tuhan aku lakukan. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Dan yang ketiga, setialah sembah Tuhan. Apapun yang kau alami, tetap bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan. Sehingga saya percaya, lewat firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, saudara dan saya diberikan kemampuan untuk bisa menghadapi persoalan. Bukan cuma menghadapi, tapi melawan, dan kita menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ialah cerita firman Tuhan, pencobaan di padang gurun membuat kita semakin mengerti bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, yang 100% Allah, tapi ketika datang ke dunia 100% manusia, karena dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dan dia lapar, dia haus, dia ketakutan. Dia bisa menangis, dia bisa sedih. Sama seperti saudara. Tetapi Yesus bisa melewati pencobaan dan menang. Sebabnya saya percaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, maka pasti bisa menang dan keluar dari setiap masalah pergumulan dan mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa saya, tetaplah saudara setia kepada Tuhan sampai dia datang menjemput kita semua kembali ke rumah Bapa. Amin. Bapa di surga, hamba berhenti bicara, tetapi hamba terus berdoa, ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah, Engkau mengurapi setiap jemaatmu, umatmu, siapapun yang mendengarkan khotbah ini. Kami tahu ada masalah pergumulan yang kami hadapi setiap hari, tetapi kami belajar dari pencobaan di padang gurun. Bagaimana Engkau sendiri ya Tuhan Yesus yang menghadapi masalah pergumulan. Ketika Engkau merasakan lapar, letih, lesu, sehabis berpuasa 40 hari 40 malam. Dan ketika iblis menawarkan dengan berbagai-bagai hal yang menggiurkan, Engkau bisa menang. Biarlah hamba berdoa buat setiap jemaatmu, setiap umatmu, dalam menghadapi pergumulan tetap mau percaya kepada Engkau Tuhan. Tetap percaya kepada firman-Mu. Sehingga mereka bisa menang. Biarlah Roh Kudus menjamah memimpin kami semua ya Tuhan. Membimbing kami untuk kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Berjalan di dalam kasih kuasa berkat mujizat-Mu. Sehingga kami boleh menang. Kami diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Mari Engkau menjamah, Engkau mengurapi setiap kami sekalian. Layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami, ampuni kami. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Supaya kami layak dan kami diberkati dan tidak menjadi kutuk. Jamah urapi berkati hamba-Mu, sucikan, kuduskan, layakkan hamba-Mu, sembunyikan di balik kayu salib-Mu ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh memimpin perjamuan. Dan setiap umat-Mu yang mengikuti perjamuan diberkati. Yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan sakit, penyakit, kuman, virus, bakteri, virus, corona, COVID-19 dipatahkan di dalam nama Yesus. Lewat kuasa darah dan bilur-Mu Tuhan. Kami sudah dimateraikan. Di atas kayu salib semua sudah selesai. Engkau sudah menyelesaikan setiap kutuk penderitaan dan sakit penyakit. Sehingga dengan iman hamba berkata, dan kami berkata bahwa kami sehat, kami kuat. Dan tidak ada virus corona yang masuk karena proteksi sempurna dari kuasa darah dan bilur-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan. Pastikan Bapak Ibu boleh memegang roti dan anggur perjamuan, dan kita akan memulai perjamuan kudus pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita di atas kepala sambil mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang besar. Saudara dan saya diselamatkan. Tubuhnya yang tercabik-cabik memberikan kepada kita hidup yang kekal, hidup yang sehat. Oleh sebab itu, biarlah kita mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, yang begitu besar, karena sudah menyelamatkan kita. Mari kita semua tetap setia dan taat mengiring Tuhan sampai Ia datang menjemput kita. Kita akan makan roti bersama-sama setelah mendengarkan nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat anggur di tangan kita di atas kepala sambil mengucap syukur lewat darahnya yang tertumpah menebus saudara dan saya, sehingga yang harusnya kita dihukum dan mati, tapi kita diselamatkan dan dapat kerajaan surga. Oleh sebab itu tetaplah setia, tetaplah taat mengiring Tuhan sampai Ia datang menjemput kita. Kita akan minum bersama-sama setelah mendengarkan nas Alkitab berikut ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, 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 haleluya. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan. Terima kasih buat semua kasih anugerah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh menyelesaikan perjamuan kudus ya Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan Engkau Tuhan. Kami akan mengingat kasih kuasa-Mu ya Tuhan yang besar kepada kami. Akan melihat dan terus mengingat bahwa Engkau mati, Engkau berkorban buat kami Tuhan. Menebus dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga akan masuk ya Tuhan dalam pengurapan. Kiranya Tuhan menjamah Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus hamba mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya. Kiranya menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga dengan minyak ini Tuhan kami dioleskan minyak ini. Ada penyertaan-Mu. Kami berjalan di dalam kepastian. Kami melangkah di dalam kemenangan. Oleh sebab itu jamah urapi kami semua Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala sakit, penyakit, kuman, virus, bakteri, hipnotis, guna santet kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan COVID-19 virus corona kami hancurkan tolak di dalam nama Yesus. Dan kami berkata dengan iman bahwa Engkau memproteksi sempurna kami. Sehingga tidak ada virus corona COVID-19 masuk dalam tubuh kami. Seluruh jemaat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, para pengurus, mentor, kepala keluarga, imam, silahkan mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga atau siapapun yang sedang beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita setelah kita menerima berkat Tuhan. Tiba saatnya kita menabur di ladangnya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini Tuhan. Sebentar kami berikan korban syukur kami Bapak. Biarlah kiranya Tuhan memberkati korban syukur ini Tuhan. Kami memberi bukan karena Tuhan kekurangan, tapi ini adalah bukti ketaatan kami kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya kami semakin taat dan selalu taat untuk menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Boleh dan kita rasakan. Haleluya. Puji Tuhan. Pasti akan dapatkan semua yang Tuhan janjikan.
nama Tuhan, Yesus rencanakan kemenangan bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Haleluya. Yes, amin. Mari angkat pujian sambil menabur di ladangnya. Kemenangan bagiku di setiap pertandingan yang hancurkan lawanku. Yesus selamatkanku dari bahaya dan membuatkanku merebut mahkota warisanku. Amin. Dan menang berjalan dengan iman dan percaya. Buat janjinya pada Allah, lawan iblis ku pasti lari pemenang. Yesus rencanakan kemenangan bagiku. Haleluya. Bagiku di setiap pertandingan yang hancurkan lawanku. Yesus selamatkanku dari bahaya dan menguatkanku merebut mahkota warisanku. Dan menang berjalan dengan iman dan percaya. Ku rambut janjinya duduk pada Allah. Amin. Lawan iblis ku pasti lebih dari pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita naikkan doa syafaat kita angkat pujian kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Lemas yang murni, kau
syukur, pengagungan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami sehingga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih buat berkat-Mu melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema, bisa kami renungkan dan kami lakukan di setiap aspek kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lebih heran lagi ya Bapa. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati usaha pekerjaannya, kemanapun keluarga hamba-Mu melangkah. Ada penjagaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan bersamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Bahkan ada perlindungan Tuhan bersama dengan mereka. Jauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, kecelakaan maut. Niatnya orang jahat guna-gunain notis kemalian, kebakaran, terlebih COVID-19. Kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikanlah jemaat-Mu menjadi jemaat yang taat, jemaat yang setia beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami, GB Jemaat Aletheia Kota Harapan Bekasi. Kami percaya mujizat fenomena masih terjadi di dalam tahun ini. Sehingga dalam tahun ini apa yang kami rindukan Tuhan memberkati kami. Sehingga kami dimampukan untuk memberikan sebidang tanah yang luas untuk kami dirikan di tempat ibadah yang luas dan permanen. Begitu juga mobil jemputan bagi jemaat, sarana-sarana untuk keperluan ibadah. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap program yang ada di gereja kami ini. Biarlah Tuhan yang menyertainya, program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Biarlah melalui program-program ini Bapa, nama-Mu selalu dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan hamba juga berdoa ya Bapa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah kemuliaan Tuhan ada di bangsa kami. Engkau jamah, Engkau lawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Dan apa yang terjadi dalam bangsa kami saat ini, Tuhanlah yang memulihkan supaya virus corona cepat berlalu dari bangsa kami. Dan Engkau juga memberkati pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, begitu juga jajaran menterinya, bahkan dari pemerintah pusat dan sampai dengan pemerintah daerah. Tuhan yang berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Roh takut akan Tuhan ada bersama dengan mereka, supaya mereka boleh memerintah rakyat yang dipimpin oleh mereka berjalan dengan baik demi kepentingan rakyat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik. Dan hamba juga berdoa ya Bapak untuk para pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit maupun di isolasi mandiri. Tuhan yang berikan kesembuhan atas mereka. Dan hamba juga berdoa untuk para dokter, para tim medis garda terdepan yang sedang menangani para pasien COVID-19. Tuhan yang berikan perlindungan supaya mereka tidak tertular. Terima kasih Bapa. Inilah seruan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saya mengajak kita semuanya mempersiapkan diri kita, arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.